Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Sarustiasari, mahasiswa keperawatan S1 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Video ini saya ajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan dan promosi kesehatan. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai stunting. Apa itu stunting? Apa penyebab stunting? Apa dampak yang terjadi jika anak mengalami stunting? Dan yang terakhir adalah cara pencegahan stunting. Pertama yaitu apa itu stunting? Kita pasti sudah sering mendengar kata stunting. Lalu stunting itu sendiri apa? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat kekurangan gizi kronis di 1000 hari pertama kehidupan anak. Kondisi ini berefek jangka panjang hingga anak dewasa dan lanjut usia. Lalu, apa penyebab stunting itu sendiri? Penyebab stunting yang pertama adalah kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi selama masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan. Penyebab yang kedua adalah kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan. Lalu penyebab yang ketiga adalah kurangnya asupan makanan yang bergizi. Lalu dampak apa yang terjadi jika anak mengalami stunting? Dampak yang terjadi jika anak mengalami stunting yang pertama adalah kondisi kognitif anak lemah dan psikomotorik anak terhambat. Lalu dampak yang kedua adalah menghambat perkembangan fisik tubuh. Di sini biasanya tubuh anak akan lebih pendek daripada teman seusianya. Tapi perlu diingat, pendek belum tentu stunting, tapi stunting sudah pasti pendek. Kenapa demikian? Karena pendek bisa disebabkan karena faktor keturunan atau faktor genetik. Lalu dampak stunting yang ketiga adalah lebih mudah mengalami penyakit degeneratif atau penyakit yang terjadi karena pertambahan usia. Contohnya apa? Contohnya adalah obesitas. Mengapa demikian? Karena di sini jika anak mengalami stunting, metabolisme lemak dalam tubuh anak terhambat sehingga anak lebih mudah mengalami obesitas. Tahukah Anda berdasarkan data survei status gizi balita Indonesia atau SSGBI tahun 2021, prevalensi stunting berada pada angka 24,4% atau sekitar 5,33 juta balita. Prevalensi stunting ini mengalami penurunan daripada tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, pemerintah menargetkan agar angka stunting turun menjadi 14% pada tahun 2024. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mencegah stunting. Bagaimana cara pencegahannya? Yang pertama adalah cukupi kebutuhan gizi ibu hamil, seperti kebutuhan akan protein, vitamin, mineral, asam amino. Tapi perlu diketahui, kebutuhan gizi ini harus tetap seimbang, jangan berlebihan. Lalu cara pencegahan yang kedua adalah menjaga kebersihan lingkungan, seperti menjaga kebersihan sanitasi dan juga menjaga kebersihan MCK pribadi. Cara pencegahan yang ketiga adalah vaksinasi secara rutin. Di sini ibu-ibu jika memiliki anak balita atau anak yang masih kecil harus rajin-rajin membawa anak untuk ke posyandu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memantau perkembangan dan pertumbuhan anak. Ini dari apa yang saya sampaikan, dapat saya tarik kesimpulan bahwa stunting itu sangat berbahaya dan jangan anggap remeh stunting. Dan perlu diingat, stunting masih dapat dicegah dengan cara mencukupi kebutuhan gizi ibu hamil, jaga kebersihan lingkungan, dan vaksinasi secara rutin. Ingat, ibu yang cerdas masa kini, cegah stunting sejak dini. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.